Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Nah, kalian siapkan buku materi IPA serta alat tulisnya. Nanti kalian bisa mencatat pada materi hari ini. Sebelumnya, kalian tetap semangat ya dalam pembelajaran IPA hari ini ya. Gimana kabar kalian? Ya, semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Tetap semangat dalam pembelajaran IPA. Pada pertemuan ini, yang ketiga yaitu mengenai bentuk-bentuk saling ketergantungan. Pada 3.7 menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Yang kedua, memahami aliran energi dalam ekosistem. Nah, saling ketergantungan itu apa dalam suatu ekosistem? Yaitu suatu kesatuan yang saling berpengaruh antara semua faktor biotik dengan faktor abiotik. Pada faktor biotik berarti makhluk hidup. Contohnya pada apa? Makhluk hidup, hewan, manusia, serta pada bagian tumbuhan. Dengan faktor abiotik makhluk tak hidup atau benda mati. Tanah, air, suhu, kelembapan. Itu namanya faktor abiotik. Saling pengaruh. Kemarin sudah saya contohkan mengenai faktor biotik. Misalkan pada tumbuhan hijau dapat berfotosintesis. Ya. Contohnya lagi, pengaruh pada cacing yang mempengaruhi pada faktor kesuburan tanah. Itu contoh-contohnya ya. Bentuk saling ketergantungan digambarkan dalam aliran energi dan siklus materi. Aliran energi dan siklus materi di suatu komunitas tampak jelas pada peristiwa makan dan dimakannya anggota komunitas oleh anggota komunitas lain. Peristiwa ini disebut pada rantai makanan. Kemarin kan sudah kalian terangkan mengenai rantai makanan. Nah, di sini saya contohkan lagi. Misalkan ada tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan burung, burung dimakan burung elang. Nah, ini contoh dari sedikit rantai makanan. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, serta konsumen terakhir. Ini pada suatu rantai makanan. Aliran energi dalam ekosistem adalah perpindahan energi dari tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Nah, pemindahan energi tersebut dimulai dari apa? Produsen ke konsumen tingkat berikutnya. Ini contoh dari aliran energi. Matahari ditangkap oleh tumbuhan hijau atau produsen. Di sini dialiri, kemudian pada produsen ini dimanfaatkan oleh herbivora atau konsumen tingkat 1, berarti herbivora pemakan pada tumbuhan. Nah, di sini terjadinya dari tumbuhan ke herbivora terjadinya panas dari tadi apa? Sinar matahari. Kemudian setelah herbivora ini dimakan pada karnivora atau konsumen tingkat 2. Nah, prosesnya ini panas lagi dari sini ke ini. Pada karnivora konsumen tingkat 2 nanti menjadi pengurai. Pengurai nanti akan menjadi suatu anorganik nutrisi yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau lagi.
Nah, kembali lagi kepada bagian tumbuhan hijau ya. Lah tanda panah kok ada tanda panah kuning, merah ini kalau tanda panah kuning aliran energi. Kemudian pada tanda merah disebut dengan siklus mineralnya. Nah, ini ada saling pengaruh antara komponen faktor biotik mempengaruhi faktor komponen abiotik. Paham ya, dari aliran energi itu berarti sumber utamanya apa? Yaitu sinar matahari dimanfaatkan oleh produsen, konsumen. Nah, ini nanti menjadi dari pengurang ini menjadi anorganik nutrisi dimanfaatkan oleh tumbuhan lagi. Lah ini ada saling pengaruhnya ya. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi dua, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai perumput yaitu rantai makanan yang diawali tumbuhan pada trofik awal. Ini contohnya misalkan pada rantai makanan. Ya, di sini tadi produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai konsumen tingkat ketiga. Rantai makanan detritus adalah serpihan organisme yang mati. Nah, di sini contoh pada yang bagian pertama ini sisa daun kering yang dimakan oleh konsumen ini pada kutu kayu, yaitu serangga pemakan daun kering. Nah, kemudian dimakan pada buruh. Ini contoh yang pertama, yaitu pada rantai makanan detritus. Daun kering dimakan oleh kutu, kemudian dimakan oleh burung. Pada yang kedua, di sini sisa metabolisme berupa feses atau kotoran manusia, ya, dimakan cacing, kemudian dimakan pada tikus. Ini yang detritus, contoh dari saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, pada materi ini sudah selesai. Kalian nanti untuk minggu depannya melanjutkan ulangan harian yang kedua. Cukup sekian. Assalamualaikum.